Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya hanya di Deo Channel. Oke teman-teman, setelah sekian lama tidak membuat konten karena banyak hal ya, kali ini kembali lagi di Deo Channel. Sungguh sangat disayangkan waktu yang lama ya tidak buat konten. Tapi alhamdulillah untuk penayangan terus meningkat di Deo Channel dengan konten-konten yang bermanfaat dan sebagian juga yang bersifat informatif ya. Oke, kali ini saya lebih ringan untuk membawakan kontennya karena konten kali ini memang mudah-mudahan bisa bermanfaat lah ya. Kali ini saya akan membahas tentang soal skripsi ya. Sebenarnya di sini bisa dibilang tips atau bisa juga lebih tepatnya saya berbagi cerita bagaimana soal penulisan skripsi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah bagi kawan-kawan yang sudah semester akhir, yang akan dan sedang menulis skripsi gitu. Ya kita tahu sendiri lah ya, skripsi ini kan merupakan tugas akhir dari kuliah yang menjadi salah satu persyaratan kelulusan. Ya sungguh banyak rintangan lah yang kita hadapi ketika menulis skripsi ini. Oke, langsung saja saya mulai. Dimana di saat kita memulai penulisan skripsi itu biasanya kita pasti membahas soal judul. Jadi di mana-mana kita itu kalau lagi nongkrong sama kawan, judulnya apa pasti kayak gitu. Oke teman-teman, ini menurut yang saya alami ya, soal judul. Saya kemarin itu waktu nulis skripsi, saya yang pertama bingung mau judul seperti apa gitu. Yang kira-kira memang kita di semester akhir ini memang nggak mau ribet lah ya, yang sekiranya itu juga yang bisa kita semampu kita lah gitu, yang pastinya harus dengan persyaratan yang ada kan gitu, bukan asal-asalan maksudnya. Oke, jadi saya kemarin itu waktu nulis skripsi saya disarankan sama dosen karena saya bingung kan, saya disarankan mencari 10 referensi. Jadi pertanyaan yang pertama memang ditanya dulu, kamu mau meneliti apa gitu. Setelah kita tahu mau meneliti apa, kita langsung cari referensi gitu. Maksudnya cari, bisa aja kan dicari jurnal-jurnal yang ada, kita kumpulkan saja sampai 10 jurnal. Nanti terus kita pelajari itu yang 10 jurnal, nanti kita akan menemukan titik temunya. Judul yang seperti apa sih gitu. Itu kan pasti banyak yang ada referensinya tuh. Kita cari aja, itu pasti ada dan kita pasti akan ketemu. Yang pertama memang kita harus memperkuat niat dulu, memperkuat mental, karena memang menyusun skripsi ini kita harus memperkuatkan mental, yang dimana semuanya memang harus diatur, harus termanajemen dengan baik. Oke teman-teman, setelah kita mendapat judul itu kita akan mencari referensinya lagi. Yang pertama itu setelah judul ya. Setelah judul kita akan membahas tentang pendahuluan. Yang dimana pendahuluan ini akan terdapat di situ nanti latar belakang, rumusan masalah, juga tujuan dari skripsi kita. Dan di latar belakang itu ya kita akan nanti membahas skala. Makanya sering dibilang itu ada istilah kayak piramida. Kita piramida terbalik, yang dimana pembahasan kita itu secara umum, yang pada akhirnya nanti akan secara spesifik soal penelitian yang akan kita teliti gitu. Oke, nanti juga kita akan membahas latar masalah apa sih yang ada di dalam penelitian kita gitu. Jadi deskripsi ini kita juga seperti dituntut mencari apa sih masalah di suatu tempat yang akan kita teliti. Kalau tidak ada masalah, sepertinya itu akan sia-sia.
karena kita hadir membuat penelitian itu untuk mencari solusi nantinya gitu. Seperti di judul ini nanti kita akan ditanyakan, misalnya nanti bisa saja nanti pas di sempro kan, nanti kita bisa ditanyakan judul ini apa pentingnya judul ini, mungkin bisa aja nanti ada pertanyaan seperti itu di saat kita seminar proposal. Jadi setelah itu nanti kan soal masalah yang saya bilang tadi, apa masalah, bisa aja nanti ada pertanyaan, apa sih masalah yang ada di dalam penelitian ini sehingga perlu diteliti gitulah. Nanti di situ itu kita mendapatkan jawaban itu saat kita melakukan observasi. Makanya perlu sebelum kita memulai penelitian kita harus observasi dulu tempat penelitian kita, apa saja yang masalah di dalam tempat tersebut. Terus nanti ada manfaat, yang pastinya kita meneliti pasti ada manfaatnya ya. Apa sih kegunaannya penelitian kita gitu. Itu akan kita jelaskan nanti di dalam skripsi di bab pertama. Di bab kedua, kita nanti di situ banyak terdapat teori-teori terdahulu yang kita masukkan di situ. Saya kemarin itu disuruh dulu sama dosen saya itu mengumpulkan sekitar 3 sampai 5 referensi kan yang bersifat jurnal, skripsi dan lain-lain, penelitian terdahulu lah. Saya saking memang butuhnya referensi, saya kumpulkan sampai 10, dan yang 10 itu saya masukkan ke dalam skripsi saya. Alhamdulillah dengan semakin banyak referensi, kita juga semakin paham gitu. Memang sangat disarankan lah memperbanyak referensi tadi. Ya bisa saja kita masukkan semuanya ataupun tidak, yang pastinya kita punya punya rujukan dalam penelitian kita. Memang kadang kita bingung, ini skripsi bagaimana sih? Tapi setelah kita baca referensi tadi, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini gitu. Nanti di situ juga kita akan dituntut juga untuk memberikan pemaparan apa sih bedanya penelitian yang terdahulu tadi sama penelitian kita. Itu kan pasti dapat perbedaan lah. Mungkin bisa dari tempat, cara, dan mungkin nanti orang-orangnya yang kita teliti, misalnya kalau dia ada responden kan gitu. Terus yang ke bab ketiga itu di situ nanti ada metode penelitian. Ya, seperti saya itu di bab 3 itu ada metode penelitian. Kadang kita dari beberapa referensi itu nanti ada terdapat perbedaan metode penelitian. Jadi dari situ nanti kita tinggal mencocokkan saja terhadap apa yang akan kita teliti. Misalnya ada 5 metode nih dari 10 referensi. Ada 5 metode yang berbeda-beda. Kita tinggal pilih satu aja. Yang pastinya itu nanti bisa kita laksanakan lah gitu. Yang semampu kita lah. Oh lebih cocok metode ini dengan penelitian yang aku teliti sekarang gitu misalnya. Ya, dan kita juga harus bisa memberikan alasan yang jelas kenapa kita pilih metode tersebut. Karena nanti pas kita di seminar hasil atau di sidang nanti kita itu pasti bisa saja itu nanti dosen pengujinya mempertanyakan kenapa pakai metode itu. Disitulah waktunya kita untuk menjawab. Terus soal objek penelitian, apa sih yang jadi objek penelitian kita di situ? Nanti kan misalnya bisa saja nanti kita dalam penelitian itu adalah orang gitu ya, yang kita teliti itu nanti orang sebagai responden gitu. Jadi nanti ditanyakan juga kenapa harus mereka yang jadi objek penelitiannya, kenapa mereka yang harus kita jadikan responden, ataupun soal jumlah populasinya nanti yang akan kita teliti gitu. Jadi dari situ nanti dari penelitian kita itu dengan metode penelitian yang kita pilih nanti akan kita dapatkan lah hasil dari penelitian kita itu. Makanya dari situ kita nanti akan paparkan di bab 4 hasil dan pembahasan gitu. Terus di bab 5 ya, kita di bab 5 itu seperti saya di bab 5 terdapat kesimpulan.
yang dimana nanti dalam kesimpulan ini di situ kita simpulkan mulai dari masalah yang kita dapati, masalah dan solusinya nanti di situ kita tuliskan gitu. Nah, yang solusi untuk terhadap masalah yang ada di tempat penelitian kita. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan dalam berbagi pengalaman sih sebenarnya depannya. Tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin, akan, dan sedang menulis skripsi gitu. Apabila ada yang perlu dipertanyakan atau apapun itu ya, atau tambahan tips dari teman-teman yang menonton video ini, tidak apa-apa, kita saling diskusi aja di kolom komentar atau bisa aja nanti via WA atau Instagram. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kalian para pejuang skripsi. Tetap semangat, kita pasti bisa melewati dengan sebuah kesungguhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.